wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga-lembaga syariah di Indonesia. Penerapan hukum perikatan Islam dalam lembaga-lembaga syariah itu meliputi beberapa lembaga syariah, diantaranya yang pertama perbankan syariah, yang kedua asuransi syariah, yang ketiga pasar modal syariah, yang keempat reksadana syariah, dan yang kelima Badan Arbitrase Syariah Nasional. Penerapan dalam perbankan syariah meliputi kegiatan usaha perbankan syariah, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana bisa melalui tabungan, deposito, giro. Giro ini adalah simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau alat jenis lainnya. Sedangkan akadnya ini menggunakan wadiah yad domanah, jadi penitipan ya. Bank dapat menggunakan dana milik nasabah dengan menjamin bahwa bank akan mengembalikan dana itu secara utuh. Bank memiliki tanggung jawab atas segala risiko yang terjadi pada dana tersebut. Kemudian tabungan itu adalah simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan buku tabungan atau lainnya, tapi tidak menggunakan cek, bisa dengan ATM dan lain-lain. Produk tabungan pada bank syariah dapat menggunakan prinsip wadiah atau prinsip mudharabah. Dengan prinsip wadiah yad domanah seperti giro tadi, bank sebagai penerima titipan berhak untuk menggunakan dana nasabah dan berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan dana tersebut. Sedangkan dengan akad mudharabah pada tabungan adalah antara nasabah dan bank mengadakan akad mudharabah, yaitu nasabah menyimpan sejumlah dana kepada bank untuk dikelola oleh bank. Dalam hal ini hasil yang diperoleh dari pengelolaan dananya akan dibagikan kepada nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, sedangkan besar bagi hasil tersebut telah disepakati di awal akad. Kemudian penghimpunan dana juga bisa melalui deposito. Deposito berjangka merupakan penyimpanan dana oleh nasabah kepada bank dengan ketentuan waktu penarikan dana adalah dalam jangka waktu tertentu sejak penyetoran dananya, seperti 30 hari, 90 hari, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun dan sebagainya. Dalam hal ini perikatan yang dilakukan adalah mudharabah. Jadi nasabah sebagai sahibul mal dan bank sebagai mudharib saling terikat untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad. Kemudian kegiatan usaha perbankan syariah yang lain adalah penyaluran dana nasabah. Nah, ini bagi hasil itu bisa melalui dengan akad mudharabah musyarakah. Mudharabah, bank sebagai pemilik dana menyediakan sejumlah dana untuk suatu usaha yang akan dikelola oleh nasabah. Sedangkan musyarakah itu masing-masing pihak, bank dan nasabah, memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dengan keuntungan dan risiko yang terjadi akan ditanggung bersama. Kemudian bisa juga penyaluran dana itu dengan jual beli dengan akad murabahah, yaitu jual beli dengan adanya tambahan dari harga asal, atau akad juga istisna, yaitu bank sebagai penjual mendapat pesanan dari nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran di muka secara angsuran atau ditangguhkan pada waktu tertentu. Juga dengan akad salam. Kemudian penyaluran dana yang lain bisa melalui jasa, ijarah, IMBT, wakalah. Wakalah ini perwakilan ya. Bank syariah dapat memberikan jasa wakalah, yaitu sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasa tersebut. Kemudian juga hawalah, pengalian utang. Kemudian kafalah. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan. Juga bisa dengan akad rohan. Penerapan hukum perikatan Islam yang kedua pada lembaga asuransi syariah. Di sini
asuransi syariah itu menggunakan akad takaful. Apa sih sebelum ini kita bahas apa sih asuransi syariah itu? Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, riswah atau suap, barang haram dan maksiat. Jadi digunakan dalam asuransi syariah ini menggunakan akad takafuli, juga akad tabaruk. Dengan konsep ini sejak awal pembayaran premi akan dibagi menjadi dua dan masing-masing dimasukkan dalam dua rekening, yaitu rekening peserta pemegang polis dan rekening tabaruk peserta. Itu peserta juga harus telah mengetahui sejak awal bahwa rekening tersebut diniatkan sebagai dana kebajikan atau tolong menolong. Jadi rekening yang pemegang polis tadi nanti akan kembali lagi kepada pesertanya. Kemudian yang akad tabaruk ini untuk jagan-jagan untuk klaim dari pesertanya apabila ada yang diasuransikan kemudian terjadi, maka pengeklaiman ini lewat dana tabaruk. Juga selain takaful dan tabaruk juga mudharabah. Ini untuk mengeliminir riba dalam menginvestasikan dana peserta, kemudian hasilnya akan dibagikan pada peserta dan pengelola perusahaan asuransi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Penerapan hukum perikatan Islam atau akad lembaga syariah yang ketiga adalah ke pasar modal syariah. Itu bisa melalui saham syariah, obligasi syariah, dan efek beragun aset syariah. Pasar modal syariah itu adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terlepas dari hal yang dilarang oleh syariat seperti unsur riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Ini bisa melalui saham syariah, yaitu saham yang berasal dari perusahaan yang kinerja dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Kemudian juga bisa melalui obligasi syariah, yaitu surat-surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi berbentuk bagi hasil dan pembayaran kembali dana obligasi pada jatuh tempo tertentu. Kemudian juga ke efek beragun aset syariah, yaitu surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Bisa berupa saham syariah, reksadana syariah, sukuk dan lain-lain. Penerapan hukum perikatan Islam atau akad yang keempat ke dalam reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam akad kerjasama antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi. Ini akad jika pemodal terhadap manajer investasi, pemodal ini sahibul mal terhadap manajer investasi ini digunakan akad wakalah. Jadi pemilik modal mewakilkan pada manajer investasi untuk menggunakan dananya. Kemudian apabila manajer investasi terhadap pengelola modal itu mudharabah, kerjasama, jadi bagi hasil. Penerapan akad selanjutnya terhadap Badan Arbitrase Syariah Nasional. Jadi peran lembaga ini sebagai penyelesaian sengketa. Jadi kemarin sudah dibahas dalam penyelesaian sengketa itu diantaranya adalah tahkim, yaitu melalui mengambil pihak ketiga, dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai perantara untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Nah, ini biasanya diambil itu karena dalam menyelesaikan sengketa itu lebih cepat daripada pengadilan. Terus juga yang menjadi penengahnya itu biasanya juga lebih berkompeten karena masalah-masalah tentang usaha itu para pihak bisa
memilih sendiri. Jadi sebagai penengah nanti tidak harus hakim. Kalau di pengadilan kan harus hakim. Kalau di Badan Amil Nasional itu bisa ahli ekonomi, sehingga dipandang lebih berkompeten dan lebih cepat dalam penanganannya, juga mempunyai kekuatan hukum. Nah, ini kedudukan Basarnas dalam hukum perikatan Islam itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan fatwa-fatwa DSN MUI ya, juga perjanjian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.